Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu berharap semuanya dengan keadaan baik-baik, sehat sentosa. Sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi hadis tentang persaudaraan. Sebelumnya anak-anak sudah mempersiapkan buku tulis dan buku paketnya kan? Nah, ayo buka buku paketnya di bab hadis tentang persaudaraan. Nah, sebelumnya anak-anak tahu nggak apa itu persaudaraan? Ayo, pada tahu nggak persaudaraan itu apa? Apa itu persaudaraan? Nah, persaudaraan itu pada dasarnya kita manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri ataupun hidup secara individu. Kita sebagai makhluk sosial harus hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, kita sesama muslim harus menjaga kerukunan sesamanya. Nah, itu yang dinamakan persaudaraan. Sekarang coba lihat buku paket masing-masing. Di situ sudah ada hadis tentang persaudaraan. Coba dibuka terlebih dahulu. Setelah itu kita coba baca bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Artinya, dari Abu Musa, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin satu bagi mukmin yang lain adalah ibarat satu bangunan, yang satu bagian memperkuat bagian yang lain. Dan beliau menyelipkan jari-jari atau ngapu rancang satu jari tangannya dengan jari tangan yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, sekarang kita baca arti mufradat hadis tentang persaudaraan ini. Ayo. K artinya seperti. Al-bunyani bangunan, yashuddu menguatkan, dan ba'duhu sebagiannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hadis yang barusan kita baca bersama-sama. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengibaratkan persaudaraan sesama antar muslim, sesama misal ibu dan anak-anak, ibu dengan orang di sekitar ibu, anak-anak dengan orang-orang di sekitar anak-anak juga, itu sebagai sebuah bangunan. Kenapa sih kok bisa disebut sebagai sebuah bangunan? Karena bangunan itu kan terdiri dari, misal nih, bangunan rumah terdiri dari ada fondasi, ada atap, ada jendela, ada pintu. Nah, mereka elemen-elemen itu harus saling menguatkan. Jika mereka sendiri-sendiri maka tidak bisa berbentuk rumah kan. Misal kalau atap nih, atap cuma adanya atap doang, itu bukan berarti rumah kan. Kalau misal mau disebut rumah, yaitu berarti harus ada fondasi, harus ada dinding, jendela, pintu. Nah, itu diibaratkan seperti kita kalau misal mau hidup sendiri-sendiri itu tidak bisa. Kita harus berdampingan dengan yang lain, dan itu yang dinamakan persaudaraan. Jadi
sebaiknya kita sesama muslim ini harus bisa saling menguatkan. Ketika ada seorang muslim yang memerlukan bantuan, hendaknya kita segera menolongnya. Misalnya ada si A butuh pertolongan, maka si B harus bisa menolong si A itu. Begitu sebaliknya, kalau misal si B ada butuh pertolongan, si A harus menolongnya gitu. Nah, di dalam hadis ini terdapat kandungan hadisnya, yaitu mengajarkan tentang menjalin persaudaraan sesama muslim itu adalah wajib. Yang kedua yaitu kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebaliknya kita dilarang tolong-menolong dalam hal keburukan. Yang ketiga yaitu perumpamaan persaudaraan sesama muslim bagaikan bangunan yang saling mengukuhkan. Dan yang terakhir yaitu seorang muslim hendak bisa menempatkan peran dirinya di masyarakat, dengan demikian tidak terjadi iri dan dengki antar sesama. Mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Ibu. Dan sembari menunggu ada yang bertanya, kalian tulis hadis tersebut di buku kalian dengan terjemahannya beserta arti mufradatnya. Setelah itu, Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu tugasnya ada dua, yaitu dalam bentuk lisan dan tertulis. Yang lisan yaitu Ibu pengen kalian menghafalkan hadis ini dengan artinya. Setelah itu kalian storykan ke Ibu. Dan yang tertulis, Ibu akan memberi soal kepada kalian. Ibu akan bacakan. Nomor 1, nama perawi hadis persaudaraan sesama muslim bernama. Yang nomor 2, mukmin satu dengan yang lain seperti. Nomor 3, kalbunyanu ... ba'don. Lafaz yang tepat untuk melengkapi hadis tersebut adalah. Yang keempat yaitu lafaz kalbunyanu artinya. Dan yang terakhir atau nomor 5, manusia termasuk makhluk yang bersifat ... Mungkin itu soal yang Ibu kasih ke kalian. Semoga kalian bisa menjawabnya. Apakah sudah jelas tugas dari Ibu, anak-anak? Kalau misal sudah jelas, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.